Terima kasih untuk waktunya. Produk kerupuk Duitri itu dari merek dulu kita jelaskan. Duitri itu singkatan dari dua ikan tenggiri. Oh, dua ikan tenggiri. Kemarin kan mau daftarkan merek, dua ikan tenggiri itu kan nama umum, jadi tidak boleh, makanya disingkat jadi Duitri. Itu asal usul mereknya dulu. Oke. Terus pengolahan kerupuk IKN Duitri ini bertempat di Tanjung Dewa, Kecamatan Kanyipatan. Oke, Tanjung Dewa. Terus pengolahan kerupuk ikan ini bahan bakunya dari ikan laut, ada tenggiri, ikan pedang, dan banyak Bu. Banyak ya. Oke. Pokoknya ikan laut ya. Ya. Boleh tahu Mbak, ini Bu, produksi Duitri ini udah berjalan berapa lama? Sekitar 2010. Oh, udah 10 tahun 10 ini. tahun nih, ya, oke. Kalau anak sekolah itu udah SD ya? Iya, benar ya? Iya, betul. Ini kalau yang saat ini menyaksikan live kita nih ya, ya. Jadi kerupuk Duitri ini ada yang pinggirannya merah, ada yang pinggirannya gimana tuh? ada yang ini apa? Tanpa pinggir. Iya. Apa Tapi sih membedakan ini? itu ikan gabus Bu. Oh, ikan gabus. Ya. Oke. Itu varian baru itu. Oh, varian baru. Nanti kita boleh coba ya. Ikan gabus ya. Kan itu Bu, langka ikan gabusnya. Gimana mendapatkannya itu Bu? Kemarin itu dadakan juga. Kan kemarin kemarau panjang kemarin tuh. Nah, itu melimpah bahan bakunya. Jadi kita kepikiran gitu gimana caranya. Kemarin tuh harga bahan bakunya 20.000 sekilonya. Ikan mentahnya 20.000. Makanya kan sayang gitu nggak ini dibikin kerupuk. Jadi kan lumayan lah kalau dibikin kerupuk harganya meningkat. Dalam sehari itu dapat itu ikan gabusnya ini Bu, bisa memperoleh berapa aja? Dalam sekilonya itu loh. Maksudnya Pak? Produksinya dalam sekilo itu dapat berapa keripiknya ini? Oh, kalau 1 kilo ikan itu 1 kilo tepung, 1 kilo juga kerupuknya. Oh, oke. Satu banding satu. Iya. Satu. Tapi kalau yang ini kalau yang ini 1:5. Beda lagi. Kita bikin berdasarkan pesanan pasar. Kalau memang pasarnya ingin yang murah, kita bikinkan yang ini. Oh, bisa review. Ada harga tertentu ya? Iya. Oke, ini masih ikan-ikanan nih. Iya. Ada udang juga. Biasanya kan ada kerupuk udang. Iya, udang ada. Iya, udang ada, cuma bahan bakunya udang ini sulit dicari. Oh, justru sulit. Masalahnya kan udangnya untuk bikin kerupuk tuh khusus. Oh, begitu. Saya pikir udang apa aja boleh begitu. Karena kita bikinnya yang fresh, yang langsung ikan yang segar, bukan direbus. Kalau direbus kan udang apa aja bisa. Oh, begitu. Nih, jadi informasi juga nih untuk rekan dengar maupun pemirsa yang saat ini menyaksikan live kita bahwa produksi-produksi dari Duitri Tanjung Dewa ini bahan bakunya segar, ya, dijamin fresh ya. Jadi saya pernah makan itu habis itu gatal-gatal ya. Oh, itu nggak segar lagi. Berarti ini insya Allah aman. Iya. Aman. Juga udah ada ini PRT-nya juga. Oh, iya. Iya. Ada logo halal juga. Oke, sudah sertifikasi ya Bu ya. Oke, baik. Ini boleh diceritakan nggak Bu? Ini apa keunggulan yang dimiliki Duitri ini dibandingkan produksi kerupuk-kerupuk yang lain? Keunggulannya lebih terasa ikannya itu. Wah, lebih terasa. Biasanya kan orang bikin kerupuk tuh pakai perasa. Kalau ini langsung ikan segarnya langsung Ikan dibikin. asli. Iya Bu ya. No kawe. Kayak tas atau oke, kemudian apa lagi nih Bu keunggulan yang dimiliki Duitri ini Bu? Mungkin itu aja, kita mengandalkan dari bahan bakunya langsung dari nelayan setempat, enggak yang stok lama, enggak langsung dibikin itu. Jadi rasanya tuh terasa gurih, enggak ada bau amis ikannya kalau dimakan. Dijamin rasa, aroma, bahan baku udah kualitas tertinggi ya. No KW-KW ya? KW ya. Aku bingung nih kalau KW itu gimana? Ya, kali ini kan kerupuk KW-nya ada juga kita bikin yang kualitas yang B-nya. Tapi kan tergantung pasar juga mintanya yang gimana. Kebanyakan yang mintanya yang mana Bu?
tergantung pasar, bisa ini bisa itu bisa, masing-masing yang belinya tuh yang gimana. Oke, kita bicarakan grade A-nya saja ya. Oke, jadi si grade A ini dijual dengan harga berapa nih? Kalaunya dijual, Oke, kita ngomongin gabus nih. ya ini masih murah. Kita kan masih promosi 13.000 satu. 13.000 saja. Tapi perbanyak Bu. Kita nggak jual yang eceran langsung, misalnya 20 bal atau berapa. Oke, minimalnya berapa tuh Bu? Minimalnya 20 bal. 20 bal itu 20 begini ya. 20 bal, satu balnya tuh 20 bungkus Bu. Oh, banyak kali. Dari 20 bal. Karena kan kita bikinnya harga murah, tapi harus banyak pesannya. Semakin banyak semakin murah harganya, biar sedikit anunya apa namanya tuh keuntungannya. Oke, jadi kalau ada yang ingin berusaha jualan kerupuk, hubungilah ibu. Oke, kalau mau menghubungi ibunya kemana tuh Bu? Ke nomor HP aja, WA 0852 5176 9599. Oke, siap ya Bu ya? Iya, siap. Banyak kan? Iya bisa. Atau datang langsung ke Tanjung Dewa. Berwisata. Iya, kebanyakan kalau yang sudah kenal sama pengolahan kerupuk di sana, dia belinya langsung ke tempat produksi, kan harganya jauh dibandingkan yang berjualan yang di. Nanti kalau tim radio piknik. Iya bisa. Iya bisa banget. Lihat boleh nggak Bu? Iya bisa. Oke. Belajar situ. Nggak harus beli ini, apa? Nggak harus beli berbal-bal itu tadi. Iya. Oke, baik, lanjut lagi ya. Kita beralih ke, ini udah mulai kenyang ya. Udah mulai kenyang. Kita beralih ke ini lagi nih, ke sasirangan nih. Udah kenyang, saatnya pakai baju. Iya, pakai baju. Oke, kita ke Bu Mila, selaku owner dari Rumah Sasirangan Asam-Asam. Oke, selamat pagi Bu. Pagi, ini udah bawa produk-produk sasirangan juga ya. Coba diceritakan nggak Bu, ini produk dari Rumah Sasirangan Asam-Asam? Ini produknya dari Rumah Sasirangan Asam-Asam. Biasanya kan kalau orang mau pesan sementara ini belum ada stok di rumah, cuma pesanan. Mungkin kalau ada yang minat bisa pesan di tempat saya, Rumah Sasirangan Asam-Asam. Mungkin ini kan masih tahap belajar lah. Baru jalan 2 tahun. 2 tahun. Oke, waktu itu Bu belajarnya dari mana Bu? Kemarin bikin itu kan sasirangan? kita ada pembinaan dari PT Alumni Indonesia Tambang Asam-Asam yang mengadakan sekitar 25 orang. Cuma yang sudah berkembang cuma saya 1 orang dari Asam-Asam. Kemudian? Terus sampai sekarang kan masih tetap dibina dan didukung oleh PT Alumni Indonesia Tambang Asam-Asam. Selanjutnya ini kan beberapa bulan ke depan ini juga ada mengadakan pelatihan yang dibina oleh saya sendiri. Dua kelompok sudah kan yang dibina di lingkungan setempat. Untuk dikembangkan lagi lah. Untuk Rumah Sasirangan Asam-Asam nih, ini produksi apa aja nih Bu selain kain sasirangan? Apakah mungkin udah bikin, kita ada beberapa tamu sasirangan juga ya dari ya. Itu ada yang bikin jilbab, kemudian maskernya juga ada. Masker, kemudian baju kaos juga. Nah, untuk Rumah Sasirangan sendiri apakah juga masker sama baju kaos dan langsung sama jahit-jahitnya di sana. Langsung sama jahitnya juga. Oke. Jadi bikin request motif boleh Bu ya? Boleh. Untuk sementara kan request motif sama warna. Selama ini ngerjain motif apa aja nih Bu? Untuk kalau yang sasirangan ini asam-asam. yang sudah ini kan ciri khas Asam-Asam itu rumah nipah, sasirangan nipah. Sasirangan nipah, Yang sekarang ini kan diresmikan kemarin dari Bapak Bupati. Ibu bawa contohnya nggak yang? Alhamdulillah nggak ada Bu. Kemarin sudah laku semua dari dinas perindustrian yang pesan kemarin. Paling laku itu ya Bu ya? Itu yang sementara. Rumah nipah. Bukan pohon nipah itu, nipah yang
semuanya kan bisa digunakan, itu dari daunnya, buahnya, sampai itu pucuknya, bisa dibikin itu ketupat. Nah sekarang itu kan ciri khas asam-asam. Ciri khas asam-asam, mengangkat asam-asam, mengangkat ciri khasnya. Ya. Oh, itu pohon banyak tumbuh di asam-asam ya? Di daerah antara perbatasan Muara Asam-asam dengan Asam-asam. Oke. Biasanya untuk bikin kain, Bu, biasanya bikin kain dari bahan apa nih, Bu, untuk pengerjaan sasirangannya? Untuk sementara ini kebanyakan yang pesan katun satin sama katun sutra. Satin dan sutra. Oke. Dalam sehari berapa, Bu, memproduksi kain sasirangan itu? Kadang-kadang sampai 20-30 untuk sementara ini kan. Belum Itu dalam sebulan atau dalam sehari atau kadang-kadang satu hari ada pesanan orang. Kalau baju kaos kan kadang dari PKK atau dari kantor-kantor desa misalnya sampai 20 atau berapa gitu. Terima banyak pesanan nih, harus tahu nih harganya nih. Iya, harganya berapa? Kalau untuk ini jenis yang seperti ini biasa dijual 120, Bu. Kalau untuk kaos biasanya 100, kalau untuk tunik ada sampai 150. Tergantung ukuran. Oke, masih sangat terjangkau. Kalau katun sutra biasanya dijual 200 doang. Kalau katun sutra. Tapi kalau motif dari nikah dijualnya sekitar 130. Kalau yang untuk full motif nikah itu sekitar 200. Oh, beda lagi ya. Karena pekerjaannya agak sulit, Bu. Oh, Rumit. Untuk penjalujurannya itu agak rumit kan kalau nikah. Rumit. Nah itulah. Sehari dapat berapa tuh, Bu, membuat yang dari daun nipah itu? Kalau daun nipah itu pengrajin biasanya kalau untuk penjalujuran bisa sampai 2 hari sampai 3 hari baru kelar. Ribet banget ya, Bu ya. Lama. Sudah sampai 2 hari itu. Kalau yang kayak gini kan biasanya selesai 5 lembar, pasti selesai 1 orang. Kalau yang motif nikah agak sulit kerjanya. Memang sulit ya, bisa saya nggak lihat ininya ya. Bentuknya nanti share aja, Bu, fotonya gimana atau media sosialnya apa gitu, Bu? Media sosialnya kan kalau di Facebook itu Mila Sari. Oke. Kalau di WA-nya Mila, IG-nya Normila. Oke. Oh, ada Instagram juga. Ada. Kalau di Asam-Asam, kalau di Asam-Asam, Bu, di mana nih sih, Bu, tempatnya, Bu? Kan kadang saya tuh pernah lewat dari Asam-Asam. Kalau di Asam-Asam itu kan daerah pinggiran kali itu, Pak. Pinggiran Yang itu dari Simpang 4 Asam-Asam kemananya, Bu? sebelum jembatan 2 kalau dari Pelahari. Oh, oke, jembatan 2 Pas, ya. tapi masuk ke dalam, Pak, ada simpangannya itu ada Masjid Al-Falah. Kalau di Pelahari untuk mendapatkan itu ada nggak di Dekra Rasdanya, Bu? Untuk sementara belum ada titik di Dekra. Oke. Karena masih pesanan-pesanan aja belum bisa stop. Jadi belum bisa stop ya. Sementara untuk pengerjaan sudah dibantu berapa orang, Bu? Untuk sementara untuk penjalujuran cuma ada 2 orang yang sudah hampir mengikuti 2 tahun ini. Untuk pewarnaan ngerjakan sendiri, sekolah bapaknya yang bikin. Satu keluarga aja. Satu keluarga aja. Tapi ini kan ada binaan lagi, insya Allah mungkin bisa berkembang lah. Berkembang ya. Amin. Oke. Ini udah pasang baju, lanjut pasang tas ya. Atau pasang apa nih? Oke, ada Ibu Desima selaku owner dari Karjo Craft and Collection. Oke, pagi, Bu. Pagi. Dan bisa diceritakan, Bu, tentang Karjo Craft and Collection ini, Bu? Mungkin dari mana nih nama Karjo Craft? Ini kayak nama singkatan juga nih mungkin. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desima, biasa dipanggil akad di rumah tuh Ade ya. Ade. Jadi biar agak enak manggilnya. Saya dari Karjo Craft. Karjo itu sebenarnya singkatan dari nama desa kami di sana, Karangrejo. Oh, Karangrejo. Oke, iya. Ini jauh juga berarti ya? Ini Kimat nih kayaknya ya? Bukan, Jorong. Jorong ya? Karangrejo, Trans 200, Jorong. Terus 200, oke. Jauh-jauh ini tamu kita hari ini ya. Kemudian Mbak silakan, Karjo adalah dari Karangrejo. Karangrejo ya? Karangrejo.
Gitu. Apa tadi? Kemudian ini berbentuk kelompok. Kita satu kelompok itu ada 5 orang. Saya mewakili dari teman-teman juga. Berdiri sudah mulai 2018, hampir 2 tahun. Kita kemarin pelatihan dari PT GBG, 5 orang itu jadi. Ya sampai sekarang masih. Oke, dari Cardio Crack apa aja sih Bu yang dibuat? Produknya. Produknya. Ini itu sling bag mini. Ya. Sling bag mini ini tas papaya. Oke. Kalau ini pouch, ada dompet. Nah, harganya berapaan sih dari yang dipegang Ibu sama yang Kalau sini? mini sling bag itu harganya 120. Kalau seperti ini papaya ini dia kayak ransel bisa selempang juga. Harganya 250. Oke. Ini tas karaya ada tali selempangnya juga, sama harganya 250 juga. Nah, ini kan Bu mendapatkan bahannya sasirangan ya Bu ya. Apa ini kerjasama dengan pelaku UKM juga di tanah laut gitu? Kebetulan di kami sana ada dekat rumah Ibu Asri Sasirangan. Oh iya, dia pernah datang ke sini. Kami dekat rumah dengan Ibu Asri. Jadi kami sekarang di situ ngambilnya. Kalau kemarin Ibu belum produksi, kita yang ambil dari Klehari belanjanya. Oke, jadi sekarang sudah ada dari sana juga dari Jorong ya Bu ya. Jadi sana aja belinya ya. Ini yang dekat kan ada. Oke. Ini produknya udah nyampe mana aja nih Bu? Nyampe mana aja ya udah lumayan sih. Kalau memang dari kan baru pertama kita produksi itu dukungan dari JBG alhamdulillah ya. Jadi dari JBG sudah dibawa kemana-mana sih. Cuman kalau hanya dari kami sendiri pemasaran, kami masih sekitaran tempat kami tinggal. Terus kalau memang ada teman-teman yang mau pulang kemana untuk oleh-oleh, bisa. Oke, jadi ini bisa pesan ya. Pesan ya, sesuai requestnya bisa juga ya. Oke, tapi ini nih David, sorry, Ferry biasa. Ini ada, kalau di profilnya nih ada produksi baju juga nih. Lengkap nih kayaknya ya. Jadi baju ini apa nih Bu? Bikin jadi atau jahit sesuai pesanan Bu? Jahit sesuai pesanan. Jahit sesuai pesanan. Karena yang basic pertama penjahit baju itu memang dari pelatihan dari JBG juga. Terus alhamdulillah teruskan lagi sama JBG untuk bikin produk kasirangan, bikin tasnya. Oke, baik. Dan ini tasnya tadi berapa nih aku pegang? 120. 120. Bahaya kalau dipegang. Iya, bahaya nih. Monggo bikin. Oke, kalau mau mendapatkan ini Bu, di mana sih Bu? Ini bisa pesan langsung ke nomor saya atau nanti bisa juga kan teman-teman atau nomor saya 08 22 56 32 11 41. Atau mungkin ada media sosialnya ya, Per ya. FB-nya saya pakai nama Ade Azam. Ade Azam ya. Kalau ID-nya Karjo. Karjokrat. Oke, minimal pemesanan berapa sih Bu? Kalau ada gitu. Buat souvenir nih. Iya, buat souvenir. Berapa saja saya terima. Terima aja ya. Oke. Kita harus banyak. Saya orang pesan satu juga saya bikin kan. Begitu. Oke, kalau misalnya seperti yang saya pegang ini pengerjaannya butuh waktu berapa lama nih Bu? Sebenarnya kalau ini benar-benar dikerjainnya mulai dari dia kan motong Bu bikin polanya, habis itu kita setrika karena pakai M7 pelekatnya itu tadi. Sehari selesai sebenarnya. Cuman ya jangan dicampur aduk dengan harganya yang lain. Apa sih Bu keunggulannya dari produk-produk Ibu ini Bu? Mungkin dari segi penjahit kan pasti ada unggulan-keunggulannya masing-masing gitu, dari segi jahitnya atau apanya gitu Bu? Insya Allah jahitannya rapi ya, lebih kuat insya Allah karena kita memang handmade dengan jahit sendiri gitu, benar-benar diteliti, cek benar-benar kalau sudah selesai dijahit. Mungkin itu aja sih. Oke. Ada nggak pernah dapat pesanan banyak dan itu melibatkan orang banyak juga, atau mungkin memanfaatkan jasa tetangganya gitu dari Ibu?
Kalau yang tetangga enggak sih, mungkin itu yang kita berlima itu tadi. Nah, alhamdulillah banyak dari JBG juga sering pesan banyak, jadi kita bagi orang 5 itu tadi. Oke, dari situ ya Bu ya. Oke, ini speechless. Ini jahitannya rapi banget ini kan. Mengetas kan. Iya, iya, ibu-ibu banget. Iya, ibu-ibu banget ini kan. Ini udah ada brandnya juga loh. Iya, ada Carjo Crab ya. Ini produksinya masih anggota yang berlima itu ya, Bu ya? Masih ya, tapi lumayan loh PR-nya. Berarti kan udah jadi berkat untuk ibu-ibu di sana ya. Luar biasa ya program CSR dari JBG itu tadi ya. Tadi kita sudah dapat bocoran harga, kemudian kualitas-kualitas yang dimiliki oleh IKM Tanah Laut ya. Sekali lagi Pak, kita harus promosi bahwa kita harus hot ya. Hot ya, Himung olahan tanah laut. Iya, belanjanya barang-barang tanah laut aja ya. Karena bentukannya sedikit. Betul, dan kita juga harus gelianan ya. Kira kan beli ampun kawan. Iya, jadi belilah ini ya punya ibu-ibu dan luar biasa ini Pak ya. Biasanya itu mix ya, yang datang kalau nggak 2 cowok 1 cewek atau sebaliknya begitu. Dan hari ini khusus nih. Iya, khusus cewek semua. Cewek semua. Saya merasa edisi Kartini. Dan saya merasa paling enak. Oh iya, oke baiklah. Oke, setelah break mulai lapar lagi. Iya, mulai lapar lagi. Oke. Mulai kerupuk lagi. Oke baik, Bu, dan sebagai informasi juga untuk rekan dengar maupun yang Anda menyaksikan live kami saat ini bahwa program ini terlaksana berkat kerjasama Radio Tuntung Panang FM dan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut. Dan tentu saja kita ingin tahu nih Pak Rea, bagaimana peran dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut terhadap kemajuan usaha ibu-ibu sekalian di sini. Mungkin boleh kita mulai dari Ibu Rina selaku owner dari Kerupuk Ikan Dimitri. Silakan Bu. Peran Disnaker, boleh saya nangis sih? Oke Bu, Terharu Bu. Oke. Karena peran mereka sangat berharga untuk hidup saya. Mulai dari orang ikan yang biasa menjadi luar biasa. Mungkin saya nggak bisa mengatakan produknya Disnaker is the best Bu. Mulai dari tahun 2010 dibina dari Disnaker sampai sekarang. Mulai dari IKN yang biasa menjadi luar biasa. Dulunya saya tidak seperti sekarang ini Bu. Dulunya kami nggak pernah terpikir mengelola usaha sampai sekarang. Dulunya terus terang saya ini karyawan buruh pengolahan kerupuk. Dan sekarang saya berdiri di sini menjadi pimpinan perusahaan itu Bu. Itu yang sangat saya tidak bisa membayangkan. Sangat terima kasih kepada Disnaker Bu. Berarti dari Dinas Sekretariat banyak banget andilnya untuk Ibu sendiri Bu ya, untuk meningkatkan usaha-usaha yang sudah dirintis oleh Ibu ya. Saya jadi penasaran nih, Ibu bilang tadi dari tadinya beliau cuman orang yang dibayar untuk membantu proses produksi ini, sampai sekarang jadi pemiliknya. Nah, sekarang sudah dibantu berapa orang Bu untuk menjalankan usaha Dimitri ini? 6 orang. 6 orang alhamdulillah ya, berarti udah jadi berkat ini ya untuk masyarakat. Masyarakat sudah Bu ya. Oke, dan ada pelatihan seperti itu Bu yang diberikan oleh Disnaker? Iya, itu tadi pelatihan sampai tahun 2010 itu pelatihan 5 tahun saya dilatih. Karena kan dari latar belakang saya itu pendidikan saya di bawah SMP, jadi kan untuk memanage usaha itu perlu dilatih lagi, bukan sekedar pengolahan yang dari basicnya memang kita dari turun temurun dari orang tua pengolahan kerupuk. Cuma kan pengolahan kerupuk itu bukan berarti sudah bisa ya, nggak bisa, harus dilatih lagi. Mungkin itu yang saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Disnaker. Untuk pemasaran juga berarti dibantu juga Bu ya? Semuanya memanage itu memanage usaha. Jadi manajemennya. Iya itu. Kalau pengolahan kerupuk kita kan sudah menguasai, cuma kan kalau manage yang nggak ada. Oke, manajemen itu ada banyak ya. Iya, macam-macam. Manajemen keuangan, kemudian pemasarannya, all resource-nya ya. Oke, baik. Menguasai Bu. Anak manajemen ya.
Oke, baik, luar biasa sekali. Luar biasa ya Bu ya. Luar Banyak banget ya. banyak banget perannya. Oke, baik. Dan kita ke Bu Mila nih ya. Boleh tahu nggak Bu, apa nih? Mungkin Ibu awalnya dari program CSR-nya PT JBG ya Bu ya. Tapi Arumin. Oke. Boleh tahu nggak nih Bu? Ini saya yakin pasti ada peran dari Disnakerin terhadap kemajuan usaha Ibu saat ini. Ya, alhamdulillah saat ini kan saya di UKM di Disnaker. Alhamdulillah sampai baru aja masuk, tapi sudah berkembang dikenal lah dari luar, misalnya kan luar dari daerah kelahiran saya, sudah kan daerah Lehari atau Banjarmasin kan sudah rumah Sasirangan sudah ada terkenal berkat bantuan beliau. Berkat bantuan beliau ya. Mungkin ada ikut pelatihan juga Bu yang dilaksanakan dari Disnakerin? Belum. Kemarin memang ada dari dinas, tapi kemarin itu ada sibuk juga, ada pekerjaan yang lain, jadi nggak bisa ikut. Oh, belum bisa. Tapi dari dinas sendiri sudah ada program ya, cuman ini belum bisa bergabung. Mungkin untuk dari segi pemasaran mungkin Bu ada dibantu Bu? Memang ada dibantu, cuma belum bisa. Oh, ibunya yang belum bisa join ya. Oke, baik. Sekarang kita lanjut ke Bu Ade nih ya, Karjo Craft and Collection. Boleh tahu Bu, peran dari Disnakerin Kabupaten Tanah Laut untuk kemajuan dari Karjo Craft and Collection? Jadi kalau Disnakerin memang saya baru aja juga ikut di IKM Tanah, jadi alhamdulillah sih bisa sampai di sini juga sudah luar biasa menurut saya gitu. Mudah-mudahan ini awal yang baik, kedepannya bisa buat berkembang usaha kami. Oke Bu, selama ini Anda nggak dari dinas terkait mengikutkan para ibu-ibu ini ya untuk dari segi pameran atau dari stall-stall sendiri, mungkin dari sebelum COVID nih Bu, gimana tuh? Dari Ibu Ade sendiri atau ibu yang lain silakan. Ada kemarin ikut pameran hari jadi Tanah Laut, kita ikut memang dari kecamatan Jorong kita ikut. Oke, dari sana sudah ada juga ikut ya Bu dari stans dari pemerintah ya. Oke, dari segi pandemi ini Bu ya, dari COVID-19 ini ada nggak terdampaknya gitu dari segi pendapatan, dari segi mentalnya untuk usaha-usaha Ibu yang Ibu rintis ini gimana nih Bu? Silakan Bu. Dari Ibu Bu Rita deh. Memang ada dampaknya memang. Cuma kita mengatasinya ya jangan putus asa, harus berusaha. Artinya kan kalau memang kita kan zamannya zaman modern, jadi nggak perlu kita harus menjajakan langsung, kan ada sosmed seperti Facebook, IG kan, jadi kita di situ masarkannya. Jadi transfer uang kan pakai itu yang internet banking macam jadi itu siasatnya. Ya itu semua itu diajarin sama ibu-ibunya dari Disnaker semua. Udah cincang ya bisnisnya ya. Pintar sekali. Iya, gitu. Sosial media. Kalau lihat jalan. Iya, jadi nggak begitu terdampak Bu ya. Alhamdulillah, tapi tetap kita harus gelianan ya, dan harus hot ya. Oke, baik. Dan mungkin Ibu dari rumah Sasirangan gimana nih Bu? Ya, alhamdulillah untuk masalah pandemi ini bisa diatasi. Bisa diatasi ya, oke. Kami bisa mengatasinya gimana cara penjualan, terus kan ini biasanya kan kita menggunakan online, kebanyakan lah. Jadi untuk penjualan pemasaran nggak begitu sulit rasanya. Oke, ada aja terus ya Bu ya yang alhamdulillah beli gitu. setiap hari itu ada yang masuk. Pesanan online itu tadi Bu ya. Kalau kadang-kadang kan dari pikiran sendiri ada yang pesan dari karyawan-karyawan beliau. Oke, berarti ikut juga para tambang-tambang di Tanah Laut ini ya Bu ya, untuk mereka para pelaku IKM. Dan untuk Ibu sendiri gimana? Kalau kami memang agak terdampak sih ya, dari pas kan biasanya kalau dari JBG itu ada tamu, ada kunjungan tuh biasanya kan ada aja yang pesan, ada aja orderan gitu. Cuman
alhamdulillahnya jadi larinya ke masker. Kita produksi masker luar biasa dari BBG, dari Kesmas Rebega. Paling banyak berapa tuh Bu? Ada nggak lebih 1.000 gitu memproduksi masker? Anggapannya kan dari pelaku UMKM yang pernah datang sini ya Bu ya, pengalamannya mereka ada semacam dapat ya gitu kerjaan gitu untuk 1.000 dibikin berapa IKM gitu. Nah dari itu sendiri gimana tuh? Kalau kemarin kalau dari BBG-nya lumayan sih, lebih dari 1.000, cuma nggak yang sebulan itu saat itu enggak, kita bertahap juga, jadi nggak dapatnya berapa kita bagi. Gak memaksa gitu juga ya. Oke, santai-santai aja, slow. Oke. Nah, ini ada nggak strategi ke depan untuk penjualan dari usaha-usaha Ibu? Gimana? Ini Bu ya. Ada nggak usaha ke depan gitu? Pengennya sih lebih berkembang lagi, lebih dikenal orang lagi, gitu, nggak cuma lingkup sini saja. Oke, dan ininya? Kalau rencana ini kan maunya kita ajuin sama sekolah-sekolah. Oh ini belum jadi ya? Kalau daerah kita itu kan berapa sekolah, itu termasuk kan lingkar tanam asal-asal. Jadi rencananya itu kita mau ke sekolah-sekolah untuk ini mensosialisasikan bahwa ada di asam-asam bahwa ada rumah sasirangan. Jadi kan kita bisa untuk anak-anak sekolah bisa pakai sasirangan. Itu rencananya ke depan. Itu rencana ke depannya Bu ya, ada realisasi lah. Oke, dari Ibunya nih, gimana nih dari penjualan? Ada nggak strategi ke depannya atau ada pilihan rasa lagi nih dari ikan-ikan yang terbaru gitu? Bisa, cuma kalau untuk pengolahan harapan terbesar saya ya pengen masuk ke pasar-pasar besar. Yang selama ini kan masih lokal ya. Tergantung kita mengukur kemampuan kita produksi. Ya harapan saya sih bisa-bisanya masuk supermarket, mall-mall gitu. Ya, kalau usaha mereka berkembang, itu bisa jadi berkat untuk masyarakat. Iya. Kan jadi kebanggaan juga. Jadi itu kerupuknya Duitri ada di Hypermart. Ya kan? Wah ini dari laut nih. Beli yaudah kita beli yang ini aja gitu. Jadi belum ini Bu ya, belum ada rencana mungkin nanti ke kerupuk cumi-cumi gitu, belum ya? Belum. Itu belum ada, kan aku belum pernah ketemu kerupuk cumi-cumi. Jadi kan pionir yang dari kalau kita tuh memulai usaha tuh kita lihat kondisi alam sekitarnya dulu Bu. Kalau kita memang cumi itu ada, cuma kalau kita membuat ada nggak continue, maksudnya setiap kita mengolah tuh ada terus nggak bahan bakunya. Kalau kita sudah perkirakan jarang ada ya kita nggak berani mulai usaha. Cumi musiman ya? Kayaknya. Oh iya, duit mah yang penting ada gitu ya. Iya, tapi kalau ikan kan sudah itu. Ikan tenggiri ya Bu ya tadi. Tenggiri, gabus. Jadi apa aja? Gabus produksi terus Bu ya? Iya. Oke, baik. Dan ini tadi ya, sebelum closing ya, Bar ya, boleh disampaikan Bu, ini promosi sekencang-kencangnya nih. Iya, apa nih? Produk Duitri ini, kemudian kalau mau beli, monggo silahkan teman-teman. Oh iya. Ya, terima kasih untuk masyarakat Tanah Laut dan sekitarnya. Saya nih ada promosi pengolahan kerupuk ikan Duitri yang bertempat di Tanjung Dewa. Kalau misalnya ibu-ibu pengen berkunjung kan di sana banyak objek wisata, Pantai Batakan, Pulau Datu. Mampirlah ke rumah saya di alamatnya Jalan Pelabuhan RT 5. Jalan Pelabuhan RT 5. Ya, dekat pariwisata Pulau Datu. Dekat. Ya. Kalau mau telepon Bu, mana Bu? Ya, kalau misalnya mau pesan 0852 5176 9599. Oke. Ada Facebook atau Instagramnya Bu? Facebook ada Rina Tanjung. Rina Tanjung. Instagram belum ada Bu ya? Masih ke Facebook. Oke, baik, ini ya kerupuknya ya. Tadi berbagai macam varian ya. Oke, kerupuk ikan tenggiri. Kerupuk ikan tenggiri. Oke, baik. Dan kita ke Bu Mila nih. Silakan Bu, promosi sekencang-kencangnya Bu untuk rumah sasirangan. Iya, kalau mau pesan ini rumah sasirangan menyiapkan jahit baju langsung sama
request motif sama warna juga bisa, pesan aja di WA atau telepon 085211867553. Oke, sekali lagi Bu, kadang rekan dengar nggak ngeh. Ya, ini rumah sasirangan asam-asam. Kalau mau pesan bisa request motif sama warna. Bisa hubungi WA 085211867553, Facebooknya Mila Sari, IG-nya Instagramnya Normila. Ada ini ya, Per ya, yang apa? IG-nya tadi di asam-asam ya. Jadi yang di asam-asam nggak usah jauh-jauh beli sasirangan Banjarmasin, Martapura ya. Sudah ada Bu Mila nih ya. Motif bisa request, warna bisa request Bu ya, bahan bisa request. Bagus juga itu warnanya. Ini aku kayaknya cantik nih. Ya, oke. Saya penasaran sama yang Ibu sebut tadi ini. Ada nipah tadi Bu ya. Mungkin ada Saya di lihat di IG. Oh, dan terakhir ke Bu Ade nih untuk Karjo Craft ini Bu ya. Silakan Bu, promosikan Bu. Buat semua teman-teman, ibu-ibu atau bapak-bapak yang membelikan istrinya, monggo dipinang tasnya, harga alhamdulillah terjangkau saja ya kan. Kalau yang mau buat oleh-oleh atau souvenir juga bisa, untuk santai kami. Nomor telepon atau WA-nya 082256321161, atau kalau mau jalan-jalan ke rumah bisa mampir langsung di Desa Karangrejo, Terang 200 RT 10, Kecamatan Jorong. Oke, bisa lihat ya situ tuh ya. Facebooknya apa tadi Bu? Facebooknya namanya Ade Azam. Ade Azam. Kalau Instagramnya Karjo. Karjo Craft ya, ejaan craftnya CRAFT ya, craft in English ya. Oke, baik. Dan mungkin ya statement pamungkasnya ya Bu ya. statement pemungkas. Iya, ini kan sudah mau di penghujung acara nih Bu. Ada nggak pesan-pesannya gitu, harapannya ke depan atau statement pamungkas atau jargonnya dari usaha-usaha ibu-ibu ini? Silakan Bu. Dari Ibu Ade deh. Bu Ade dulu deh. Saya dulu. Apa ya? Berharapnya bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Jadi ya bisa berkembang lagi. Saya berkulit. Jadi produknya semakin go public ya, go nasional nanti ya. Sama kayak juga tadi, udah ketemu di mall, nanti masuk Sogo gitu kan, ada dari Karjo Craft gitu. Banget nih. Atau punya Kita store. mau nih ya. Iya, punya store sendiri ya. Amin. Amin. Oke, untuk Bu Mila sendiri Bu, silakan Bu. Pesannya itu semoga rumah sasirangan bisa berkembang terus dan dikenal oleh masyarakat luas. Oke, amin. Tapi mau join juga dengan sekolah-sekolah Bu ya. Ini para kepala sekolah yang ada di asal-asal nih ya. Asal dimanapun ya Bu ya. Plus jahitnya kan Bu ya. Ya, Langsung plus jahitnya. Jadi nggak usah jauh-jauh cari yang ke ke Banjarmasin, ke Martapura ya. Langsung di Tanah Laut aja ya. Harga nego Bu ya. Ya, Dijamin, kualitas dijamin. Oke, baik. Dan untuk Ibu Rina nih, selaku owner Duitri nih Bu, apa harapan kedepannya untuk produk Duitri nih Bu? Harapannya ya bisa berkembang, tambah banyak ragam produk. Mungkin kan kata ibu tadi harus banyak. Nanti kita pikirkan lagi. Mungkin itu aja Bu. Oke, biar jadi Iya, berkat iya. Bu ya Nah, masyarakat iya. Tanjung Dewa.